Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, kali ini kita akan pelajari perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan perpindahan kalor, 2. Menyebutkan macam-macam perpindahan kalor, 3. Memberi contoh perpindahan kalor, 4. Menjelaskan contoh pemanfaatan konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor dibedakan menjadi 3. 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Amati gambar di bawah ini. Ada orang menyetrika baju, terjadi perpindahan panas elemen pemanas dengan alat setrika dan baju. Ada orang memanaskan besi, terjadi perpindahan panas dari bara api ke besi. Ada orang memanggang kue, terjadi perpindahan panas dari oven ke loyang. Bagaimanakah perpindahan kalor secara konduksi dapat berlangsung? Di sini ada gambar benda yang dipanaskan, maka partikel-partikel itu akan bergerak saat suhu naik, dan partikel itu akan bergetar lebih cepat sehingga kalor berpindah. Partikel tidak ikut berpindah. Partikel itu membentur partikel sehingga partikel tetangganya bergetar makin cepat, akibatnya suhu makin tinggi. Kesimpulannya adalah konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator? Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Isolator adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan buruk. Di sini ada contohnya: konduktor timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Dengan contoh isolator adalah air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan konduktor dan isolator. Di sini ada solder dan setrika listrik. Sebagai isolator adalah pegangannya, isinya sebagai konduktor. Mengapa orang dalam selimut merasa hangat? Karena selimut terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator, bahan yang sukar menghantarkan panas. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Air merupakan konduktor yang buruk atau isolator. Ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Di sini ada cara perpindahan panas yang lain dari air tersebut, yaitu konveksi. Arus konveksi berupa angin laut dan angin darat. Di sini angin laut terjadi pada siang hari dan angin darat terjadi pada malam hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Kalau jenisnya kecil, udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik digantikan udara dari lautan sehingga terjadilah angin laut. Demikian pula untuk angin darat, daratan lebih cepat dingin daripada lautan, udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan udara dari daratan. Terjadilah angin darat. Konveksi dimanfaatkan pada peralatan oven dan pengering rambut. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan medium.
Pada saat kamu merasakan panas matahari pada tubuhmu saat terkena sinar matahari pada siang hari, karena ada kalor berpindah melalui ruang hampa udara sampai ke bumi. Contohnya di sini adalah api unggun. Jika kita di depan api unggun akan merasakan pancaran kalor dan panasnya api akan berpindah tanpa perantara. Perhatikan gambar berikut. Benda di sini diletakkan di ruang yang bersuhu 30 derajat Celcius. Besar kalor yang dipancarkan dan diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Jadi di situ ada benda yang bermacam-macam. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Gambar berikutnya. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor lingkungan. Dan benda yang bersuhu lebih rendah menyerap radiasi panas dari sekitarnya. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Gambar berikut. Ini adalah ada gambar warna kusam dan warna putih, ada yang besar dan ada yang kecil. Sebagai contohnya adalah kita saat menjemur pakaian warna gelap akan lebih cepat kering. Gambar di sini menunjukkan bahwa pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas atau diserap dari lingkungan dan warna benda akan menentukan daya pancar radiasi. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Di sini ada contoh kompor surya warnanya mengkilap dan panci warnanya kusam. Kompor surya warna mengkilap di sini akan memantulkan panas sehingga untuk memanaskan air, sedangkan warna panci yang kusam di sini menyerap panas akan menyebabkan air dalam panci yang dipanaskan akan lebih cepat panas. Contoh alat rumah tangga yang dibuat berdasarkan pencegahan perpindahan kalor adalah termos air panas. Di sini ada sumbat karet atau sumbat gabus, itu merupakan isolator, sedangkan dinding termos yang warna mengkilap dilapisi perak untuk mencegah secara radiasi, sedangkan ruang hampa untuk mencegah konveksi dan konduksi. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang perpindahan kalor. Ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi adalah hantaran, kalau konveksi adalah aliran, kalau radiasi adalah pancaran. Anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.